Ada pertanyaan? Ya, yang berbaju batik dulu, silakan. Terima kasih. Saya dipanggil Acong Asman Sati Mutia dari Tasikmalaya. Sebetulnya Pak Haidar bilang tadi itu sudah sering kami dengar juga di televisi, maupun Pak Surya juga pernah melontarkan itu. Yang ada di pikiran saya saat ini, saya sebagai warga negara Indonesia, kenapa harus terancam nyawa saya di negara sendiri? Apalagi Pak Surya bilang tadi, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang disiapkan untuk meledakkan kembali bom itu. Kita semua terancam di Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan, di mana tanggung jawab kepolisian terhadap warganya untuk menjaga itu? Kita sangat sakit dengan teroris. Tapi bagaimana kepolisian itu tidak bisa menyelesaikan ini tanpa harus bertanggung jawab? Misalkan, selama Nurdin M. Top menghilang, selama ini tidak mendengar kepolisian mohon maaf tidak bisa menangkap Nurdin M. Top atau memundurkan diri dengan gentle misalkan. Kami sebagai warga negara punya hak meminta, karena kami punya militer, kami punya polisi yang banyak sekali. Mungkin itu di mana tanggung jawab keamanan untuk kami sebagai warga negara. Pak Surya boleh dijawab terlebih dahulu, Bapak. Yang pertama tadi tanggung jawab polisi ya. Kita mari semua berdasarkan undang-undang. Tugas kepolisian negara Republik Indonesia adalah melakukan penindakan sesuai dengan undang-undang teroris. Pengertian penindakan, begitu ada kejadian, polisi harus ungkap itu perkara. Sebagaimana yang saya utarakan, tunjukkan di Republik ini kasus teroris yang tidak selesai. Tidak ada. Cari perbandingannya ke Amerika, kita masih lebih menang. Cari ke India, kita masih lebih menang. Cari ke Pakistan, kita lebih menang. The best of the best investigation in the world, Indonesia. Itu dulu, sebentar. Saya tidak menyalahkan adik saya yang saya hormatin ini. Pertanyaan dia bagus, cuman harusnya lebih bagus lagi kalau mengerti tugas kepolisian sampai di mana. Prevention, pencegahan sebelum terjadi bom. Kan sudah saya jelaskan berapa banyak, bahkan kemarin itu yang sekian ton itu, setengah ton. Masalah Nurdin tidak bisa kita tangkap, mari saya flashback ke belakang. Nurdin masuk kemari, siapa yang bawa? Orang Indonesia, tapi bukan kalian. Warga negara Indonesia. Mereka, Nurdin dan Azhari lari dari Johor, karena mereka ketahuan akan mengebom jembatan Johor dan Singapura bersama Slamet Kastari. Itu sebab dia lari. Kenapa dia tidak di Malaysia? Saya sudah kasih tahu. Kalau saya kasih contoh, ini Nurdin, saya saudaranya di Malaysia. Saya kirim duit nih ke saudaranya Nurdin ini. Polisi Malaysia tahu pengiriman uang terkontrol. Satu kali dia nasihatin, ini yang di Malaysia, saya di Malaysia. Cik Surya kirim duit dia untuk Nurdin. Yang kedua, saya langsung masuk dalam tahanan. Satu. Yang kedua, saya pulang dari Filipina, Mindanao Selatan. Ada capnya. Ditanya apa kegiatannya, tidak jelas, masuk. Tanpa banyak ribut-ribut, tanpa ada pengacara segala macam. 2 tahun pertama tidak baik, 2 tahun lagi tidak baik, sampai 6 tahun. Tapi oleh pemerintah Malaysia ada konseling. Bukan didiamkan. Itu yang ketiga. Dia datang ke Indonesia. Di Indonesia ini ingat. Berarti ada kawannya. Kawan Nurdin ini siapa saja? Mantan Afghanistan. Kenapa? Orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Afghanistan itu berhenti dulu di Johor Bahru. Dibaiat dulu oleh almarhum, bukan Abdullah Sungkar, dibaiat. Berangkatlah ke Afghanistan. Nurdin tidak pernah berangkat Afghanistan. Rekrutmen ini ada yang ideologis pasti ya. Tapi lebih jelas lagi ada ginekologis. Mau contoh ginekologis.
Saya Nurdin nih. Punya ipar. Namanya Rais. Karena saya kawin dengan adiknya Rais. Contoh nih. Contoh, bukan. Masa kawin sama kamu? Namanya Ember. Ya kan? Kemudian, ini Rais. Sekolahnya sama di Nguruki. Saya nggak kenal dengan ini, Asmaratin Sani. Jadi saya kenal dia melalui ginekologis. Jelas nih? Udah. Sekarang bom Kuningan. Ini Nurdin. Nurdin, ini saya Nurdin. Ini namanya Rois. Ini historical ini. Tapi ginekologis akhirnya. Kami sama-sama pernah di Ambon. Pastilah kami disebut veteran Ambon. Kalau disebut veteran Ambon apa namanya? Historis. Kata, siapa yang baru meninggal? Mbak Urip ya? Historis. Historis nih. Kemudian, kembali lagi. Yang disebut dengan etnis. Etnis. Rois, itu orang, maaf ini kalau ada yang dari Banten, saya minta maaf. Kan harus jelas ya. Rois ini dulu NII namanya, Negara Islam Indonesia, tapi NII non-teritorial. Direkrutlah Heri Gulun dari Jawa Barat. Jadi historis dan etnik ketemu di sini. Nanti, catatnya baik-baik ini. Kalau sudah terungkap bom ini, bom di Marriott, pasti ada ginekologis, pasti ada historis, pasti ada ideologis, pasti ada geografis, dan pasti ada etnik. Bom Bali 1. Imam Samudra bawa Arnasan, geografis dan etnis, ideologis. Arnasan, yang Banten lagi nih. Satu lagi namanya, saya lupa ya, Arnasan itu lagi siapa? Itu dibawa oleh Dulmatin. Dulmatin orang Pemalang. Jadi ini pola-pola rekrutmen. Nanti tolong dicatat, kalau nanti saya salah. Kalau nanti sudah ada pengumuman, siapa? Pasti ada connection. Apakah kekeluargaan, ideologi, historis, etnis, ataupun geografis. Pasti ada. Tidak mungkin tiba-tiba diambil orang dari Irian. Karena sampai hari ini, saya nggak tahu Mas Haidar punya apa. Saya belum baca orang Iran pergi ke Afgan. Saya belum baca orang Iran berangkat ke Poso. Saya belum baca orang Iran berangkat ke Filipina. Belum baca juga berangkat ke Ambon. Jadi malam hari ini kita sama-sama berusaha menjelaskan kepada semua masyarakat. Cara saya seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan bukan katanya. Karena interogasi by myself setiap yang ditangkap. Sekian.